Cerita berfokus pada seorang remaja SMA yang mempunyai hobi memanah bernama Misumi Makoto. Ini orangnya. Ya, seperti yang kita lihat, Makoto di sini kurang ganteng, kurang tampan, dan juga kurang glowing, tapi jago memanah, bro. Setelah selesai memanah, di kamarnya tiba-tiba Makoto dihampiri Tsukuyomi yang merupakan sang penguasa malam. Kehadirannya di sini merupakan tugas dari sang dewi untuk membawa Makoto ke dunia isekai menjadi pahlawan. Namun alasan Makoto terpilih itu karena ayah dan ibunya berasal dari dunia isekai. Jelas-jelas si Makoto kaget mendengarnya. Dan yang lebih dikagetkan lagi, ayah dan ibunya bisa berada di Jepang itu karena sudah membuat sebuah kontrak dengan sang dewi, di mana suatu hari nanti sang ayah harus memberikan salah satu anggota keluarganya untuk pergi ke isekai. Ya, karena Makoto tidak mau saudaranya yang menjadi tumbal dari sang ayah, Makoto pun menerima untuk pergi ke isekai. Namun apa yang terjadi ketika bertemu dengan sang dewi, Makoto dimaki habis-habisan karena wajahnya yang kurang tampan, kurang ganteng, kurang glowing alias jelek, yang tak pantas menjadi pahlawan. Sehingga kini Makoto dibuang, dilempar hingga ke ujung dunia paling bawah di isekai. Bukan hanya itu, Makoto di sini hanya diberi kemampuan berbicara, membaca, dan menulis saja. Itu juga hanya berlaku pada selain manusia di isekai. Untungnya Dewa Tsukuyomi muncul kembali lalu memberitahu bahwa Makoto diberkahi sebuah kekuatan. Melihat perlakuan sang dewi tersebut, Tsukuyomi menyatakan bahwa Makoto dibebaskan untuk melakukan apa saja di isekai. Tsukuyomi pun menghilang untuk tidur selama 1 abad. Setelah 3 hari lamanya, Makoto berjalan dengan keringat yang bercucuran dan perut keroncongan menuju arah gunung yang menjulang tinggi. Ia berharap bisa bertemu dengan manusia ataupun makhluk lainnya. Dan untuk pertama kalinya ada seseorang berteriak meminta tolong. Meski itu cuma seekor babi betina, Makoto merasa senang bisa bertemu dengan makhluk lainnya lalu menyelamatkannya. Si babi malah takut melihat Makoto yang nampak seperti monster. Mari kita perkenalkan babi ini, merupakan sejenis Highland Oats bernama Emma. Emma di sini sebenarnya ingin menuju Gunung Dewa yang menjulang tinggi itu sebagai tumbal bagi Shin yang agung, agar desanya tidak lagi diselimuti oleh kabut yang tebal. Namun sebagai ungkapan terima kasih, Emma membawa Makoto ke desanya dan diberi makan. Ketika Emma mengeluarkan sihir saat membawa mangkuk, Makoto tertarik untuk mempelajari sihir. Ya, karena Makoto adalah sosok heroik bagi Emma, Emma pun mengajarkannya teknik dasar dari sebuah elemen api. Karena terkejut melihat Makoto yang begitu mudah menggunakan sihir, Emma begitupun penduduk desa berkumpul untuk melihat level Makoto dengan sebuah gulungan. Akan tetapi semua kecewa ketika melihat Makoto yang hanya di level 1. Babi. Esok paginya Makoto langsung bergegas setelah mendapatkan selembar daftar sihir dari Emma. Makoto berpesan akan mengatasi Shin yang agung sebagai ungkapan terima kasih. Jelas Emma panik karena Makoto masih di level 1. Sebenarnya Makoto di sini berniat untuk bicara secara damai dengan Shin yang agung, dan untuk berjaga-jaga Makoto berlatih kembali dengan sihir api yang ia bentuk menyerupai busur panah. Namun tak disangka panahnya mengenai sebuah tori yang merupakan penjelmaan dari iblis anak buah Shin. Tiba-tiba kabut merah menyelimuti udara dan Shin yang agung pun muncul. Sungguh tidak disangka Makoto memiliki insting yang hebat, bahkan kekuatannya sangatlah OP. Meski begitu, Shin masih bisa bangkit mengurung Makoto dalam sebuah sihir ilusi. Pikiran Makoto dibawa ke sebuah masa lalunya, di mana Makoto lagi-lagi membuat gebetannya menangis. Akan tetapi Shin yang bisa melihat masa lalu dari Makoto begitu terpesona dengan kehidupan Makoto saat berada di Jepang. Tak berlangsung lama Makoto mulai sadar bahwa semua itu adalah ilusi, lalu membatalkannya dengan sihir yang bisa memanipulasi area sekitarnya.
Kini Makoto mulai paham dengan anugerah yang diberi oleh Dewa Tsukuyomi. Namun ketika akan menghajar Shin, tiba-tiba Shin yang agung meminta sebuah kontrak dengan Makoto sebagai pelayannya. Karena Shin di sini begitu tertarik dengan ingatan Makoto saat berada di Jepang. Namun ketika memulai kontraknya, Shin begitu kaget dengan jumlah kekuatan yang berada di dalam tubuh Makoto. Berbeda dengan Makoto, begitu kaget ketika melihat perubahan wujud dari Shin yang menjadi seorang wanita bohai. Ya, meski bohai tetap saja siluman kadal. Woi naga woi. Lanjut, kini Shin menunjukkan sebuah ruang ilusi miliknya yang dipenuhi rumput hijau dan tanah yang subur. Memang Shin sempat kaget karena sebelumnya ruang tersebut hanyalah ruang kosong dan hampa. Semua ini terjadi akibat efek dari kontrak dengan Makoto. Di sini terungkap bahwa tumbal untuk Shin yang agung merupakan hal yang hoax. Maka dari itu Makoto kembali ke desa Highland Oats untuk meluruskan tentang tumbal tersebut. Namun apa yang terjadi? Shin malah mengajak para penduduk Highland Oats untuk pindah ke ruang ilusi yang kaya akan bahan pangan dan rumput hijau. Memang sisi Makoto di sini ingin membuat sebuah kota di ruang ilusi, namun bukan berarti untuk dihuni oleh para monster. Makoto di sini ingin membuat kota human alias manusia. Ya, melihat Makoto yang khawatir, Shin sudah mempersiapkan kloningnya untuk menjaga ketertiban di ruang ilusi, dan mereka pun sekejap langsung dipindahkan. Makoto yang masih belum mengenal dunia isekai mencoba mengeluarkan berbagai macam elemen sihir untuk mengetahui elemen apa yang paling kuat di dalam dirinya, yang ternyata elemen air. Tiba-tiba Shin datang ngomongin film sejarah samurai yang ada di ingatan Makoto. Shin di sini menjadi pecandu nonton film samurai yang ada di ingatan Makoto. Maka dari itu Shin meminta ingatan tentang film lainnya, namun Makotonya nggak mau. Setelah Shin pergi, sisa ingatan yang memunculkan foto keluarga membuat Makoto memiliki tujuan di isekai, yaitu mencari jejak ayahnya selama di isekai. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan sosok ras dwarf yang diserang oleh laba-laba raksasa. Kembali pada Makoto, saat ini penduduk Highland Oats mengeluh karena tidak bisa menebang pohon yang besar. Makoto dengan pedang kecilnya mencontohkan bagaimana makhluk paling OP di isekai. Anjay. Bukan hanya itu, Makoto bisa menyembuhkan luka orang lain, namun tidak bisa untuk dirinya sendiri. Itu artinya Makoto akan mati jika terluka parah. Tak berlangsung lama, Shin datang sambil membawa ras dwarf yang sedang terluka, namun tiba-tiba ya, muncullah laba-laba raksasa mengincar Makoto karena bau darah segarnya. Si Shin malah menjauh, kagak mau ngebantu dengan alasan gak punya pedang lah, lagi gendong Pak Tua lah. Dasar bangke. Di sini Shin memang sengaja memancing itu laba-laba buat mengukur sejauh mana kekuatan Makoto yang sebenarnya. Ya, meski ditebas berkali-kali, laba-laba tersebut masih bisa bangkit karena regenerasinya yang sangat cepat. Bukan hanya itu, sihir dari Makoto dilahap olehnya karena laba-laba merupakan monster yang mampu memakan apapun. Namun si laba-laba nampak menyukai Makoto karena kekuatannya yang begitu besar. Akan tetapi Makoto terancam mati karena pelindungnya yang mampu ditembus oleh si laba-laba. Namun tiba-tiba ya, meski serangan Makoto teramat dahsyat, namun dia pingsan karena luka yang dideritanya. Sedangkan si laba-laba yang bersembunyi di bawah tanah muncul kembali menangkap Makoto. Dikira akan dimakan, ternyata laba-laba tersebut sedang jatuh cinta kepadanya. Heranlah si Shin. Mengingat hal tersebut, Shin menyuruh si laba-laba membuat kontrak dengan Makoto agar mendapat wujud manusia, yang artinya si laba-laba bisa lebih dekat dengan Makoto. Si laba-laba pun mau dan berubah menjadi wujud wanita cantik. Setelah disembuhkan, Makoto yang terbangun kaget ketika melihat wanita cantik di depannya. Jir, cantik luar biasa. Si abang bisa aja. Cantik ya bang, dia si laba-laba bang. Jir, cantik-cantik kok siluman. Bilang apa bang? Sebenarnya Makoto di sini marah karena Shin melakukan kontrak antara Makoto dan siluman laba-laba tanpa seizinnya. Namun berkat hal tersebut, kini kota ilusi penduduknya bertambah, di mana pasukan ras Alke dan juga ras dwarf, bahkan ras Lijat menjadi penghuni di kota ruang ilusi. Kini Shin diberi nama oleh Makoto sebagai Tomoe dan si laba-laba sebagai Mio. Sedangkan Makoto dipanggil Tuan Muda sebagai pemilik tanah orang yang paling berkuasa di kota ruang ilusi.
Ras Duat pun memperkenalkan diri yang diwakili oleh ketua desa bernama Eld. Eld di sini mengira kalau Makoto diutus oleh Sang Dewi untuk menguasai dunia, namun dibantah oleh Makoto karena menurutnya Dewi Bejat itu merupakan musuhnya. Lanjut, Ras Alke sebenarnya merupakan prajurit laba-laba yang selalu lapar dan tak pernah kenyang. Namun berkat darah dari Makoto yang berada di dalam tubuh Mio, rasa lapar mereka menghilang. Sedangkan Ras Lijat sebenarnya merupakan prajurit dari Tomoe. Karena urusannya telah selesai, Makoto diam-diam keluar sendirian untuk mengecek sebuah desa yang ia temukan, yang ternyata itu adalah desa human alias manusia. Ada cewek cantik tuh, senanglah si Makoto akhirnya bisa ketemu dengan manusia. Lalu cewek tersebut malah lari ketakutan karena melihat Makoto yang kayak setan. Makoto kepikiran apa yang membuatnya takut. Apakah Makoto kurang ganteng sayang? Atau mungkin kurang tampan sayang? Sama aja bangke. Karena penasaran, Makoto mencoba mendekati desa. Namun apa yang terjadi? Semua orang malah menyerangnya karena menganggap Makoto seorang iblis yang tak bisa berbahasa manusia. Ya, semua itu ulah Sang Dewi yang melarang Makoto untuk berkomunikasi dengan human alias manusia. Jelas galau lah si Makoto, apalagi Mio, Tomoe, bahkan Ema bisa berbahasa manusia, terkecuali Makoto. Tambah galau lah dia. Tomoe menjelaskan pada Makoto kenapa para human menganggap Makoto iblis. Itu karena energi Makoto yang begitu besar meluap-luap. Maka dari itu Makoto membutuhkan sebuah perlengkapan yang dibuat oleh Duap untuk menyerap sebagian energi dari Makoto. Lalu untuk bisa masuk ke desa human, Makoto akan menjadi seorang pedagang dengan memperjualkan buah-buahan yang tumbuh di ruang ilusi. Dan untuk masalah komunikasi, Makoto menggunakan sebuah teks hologram sihir sebagai pelantara komunikasi baginya. Lalu untuk mukanya dia pakai topeng bro. Setelah semuanya siap, Makoto dan kedua pelayannya berangkat dan berhasil memasuki wilayah manusia sebagai pedagang keliling. Ya, Makoto pun sangat senang ketika melihat pemandangan sekelilingnya yang dipenuhi manusia, karena sebelumnya dikelilingi para monster bro. Ternyata desa ini disebut sebagai wilayah Serikat Petualang Jesuya. Dan saat ini Makoto harus mendaftar sebagai petualang karena serikat perdagangan hanya ada di kota Shige. Para petualang terbagi dalam beberapa kelas dari terendah hingga yang paling tinggi untuk mendapatkan misi yang sesuai. Ketika dicek dengan menggunakan sebuah gulungan, semua orang dibuat kaget dengan level yang dimiliki oleh Tomoe, yaitu level 1320 dan Mio 1500. Jelas mereka kaget karena orang terkuat di ras human hanya mencapai level 920, yaitu Sophia Bulga. Lalu ketika Makoto mengecek levelnya, ternyata masih di level 1. Ya, jelas semua orang mengira kalau Makoto hanya numpang saja berlindung dari kedua pelayannya. Ketika sampai di sebuah penginapan, mereka dibuat kaget dengan harganya yang mahal. Tomoe pun menawar layaknya ibu-ibu beli sayuran. Apanya yang ibu-ibu udah sesiluman? Bilang apa bang? Meski begitu, yang penting mereka dapat diskon untuk menginap di penginapan tersebut. Di sini sebenarnya Makoto sudah menyadari bahwa ada orang yang menguntitnya. Maka dari itu Tomoe ditugaskan untuk menjaga barang bawaan yang ada di kereta. Sedangkan Makoto dan Mio pergi mencari makan. Setelah makan, Makoto dan Mio pada saat perjalanan pulang, tiba-tiba ada anak kecil datang menghampiri. Dipelototilah itu si anak kecil karena udah mengganggu waktu kencannya Mio. Ditimpuklah itu si Mio sama si Makoto. Ketika ditanya, anak kecil itu nangis lalu meluk seakan-akan minta tolong. Dibawalah dia ke penginapan sama si Makoto. Ada orang yang ngeliat tuh, nampak mencurigakan banget ya. Sedangkan di sisi lain Tomoe dihampiri maling-maling berwujud ninja. Hanya dengan sekejap mereka dibasmi dan disisakan satu orang untuk diinterogasi. Ya, meski begitu nggak ada info apapun yang ada ninja tersebut, hanya seorang perempuan yang menyembunyikan melonnya. Namun lain cerita kalau pakai sihir yang mampu membaca ingatan. Ternyata anak kecil yang dibawa tadi bernama Rinon dan ada keterkaitannya dengan pencuri ini. Di mana saat ini kakak Rinon telah ditangkap oleh guild petualang. Makoto pun menyuruh Tomoe dan Mio untuk bergegas menyelamatkan kakak Rinon. Itu karena kakak Rinon begitu mirip dengan gebetannya dulu saat berada di Jepang. Meski Rinon tidak menceritakan bagaimana nasib dari sang kakak, namun Makoto mengetahuinya bahwa kakak Rinon terbelit hutang karena tidak mampu menyelesaikan misi. Kakak Rinon sebelumnya menyuruh Rinon untuk pergi ke kota Shige, namun kagak sempat karena ada seorang petualang yang memergokinya. Alhasil saat ini Rinon memiliki misi untuk mencuri harta benda milik Makoto agar bisa membayar hutang kakaknya. Di sisi lain, Tomoe dan Mio telah menemukan keberadaan kakak Rinon lalu menyembuhkannya.
Akan tetapi ketika akan pergi, para guild menahan mereka. Guild tersebut menawarkan sebuah kerjasama kepada Tomoe dan Mio untuk bergabung dengan guild daripada melayani bocah bego bertopeng level 1. Jelas Tomoe dan Mio marah ketika tuannya dihina dan terjadilah pertempuran. Kembali pada Makoto, Rinon yang memiliki misi tak sanggup menjalankan misinya karena kebaikan Makoto yang telah diterima olehnya. Kembali lagi pada Tomoe dan Mio. Setelah meratakan guild yang telah menahan kakak Rinon, ini si Tomoe sama si Mio malah bertengkar soal siapa yang paling banyak mukul orang. Tak berlangsung lama, Rinon pun muncul memeluk kakaknya dengan penuh kerinduan. Setelah itu mereka berdua beristirahat di penginapan Makoto, sedangkan Mio dan Tomoe dihukum karena telah menghancurkan wilayah perserikatan Jetsuya.